Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Putradana dengan NPM 20540710110 dari jurusan Teknik Pertanian 2020. Saya akan membahas tentang sistem kelistrikan dalam kendaraan, khususnya sistem kelistrikan dalam mobil. Kita bahas dulu soal sistem kelistrikan mobil. Tak seperti motor yang setiap sistem kelistrikannya relatif sederhana. Kelistrikan mobil sendiri cukup rumit karena memiliki berbagai macam sistem di dalamnya. Adapun sistem-sistem tersebut adalah sistem starter. Ini adalah sistem yang membuat mobil kalian bisa menyala dan dikemudikan. Sistem starter sendiri terdiri atas rangkaian listrik yang menghidupkan cranking mesin. Adapun cranking mesin sendiri merupakan memutar flywheel dan kelak membantu menyala mesin mobil. Sistem starter tak akan berjalan tanpa kehadiran sejumlah komponen di dalamnya, semisal kunci kontak, baterai, motor starter, sirkuit, dan serta relay. Yang selanjutnya itu sistem pengapian. Kalau yang satu ini merupakan sistem yang berfungsi untuk menyalurkan energi listrik dengan input bertegangan rendah. Nantinya sistem yang terdiri atas rangkaian mekatronika ini akan menghasilkan percikan api dalam mobil. Sistem pengapian sendiri terdiri atas beberapa sistem pengapian konvensional, pengapian, dan lain-lain. Pengapian translator dan pengapian CDI adalah beberapa sistem tersebut. Sistem yang ketiga adalah sistem pengisian. Sistem lainnya yang dalam sistem kelistrikan adalah sistem pengisian. Sistem dengan komponen utama alternator ini berfungsi untuk mengubah gerakan rotasi pada mobil menjadi energi listrik AC. Rangkaian sistem pengisian sendiri bisa terjadi dalam dua kondisi: saat kunci kontak berada di posisi on, serta saat mesin tengah dihidupkan adalah keduanya. Cara kerjanya yaitu dengan mengoperasikan saklar utama sistem penerangan. Pada saat saklar utama sebelah kanan kita putar satu kali, maka lampu kota harus hidup. Dan bila kita putar dua kali, maka lampu kota dan lampu kepala harus hidup. Pada saat lampu kota masih hidup, maka lampu-lampu yang lainnya juga harus hidup. Antara lain lampu pada materi kombinasi, lampu plat motor, lampu kota belakang. Jika saklar sebelah kanan kita geser ke belakang, maka lampu tanda belok sebelah kanan harus menyala, dan bila digeser ke depan, maka lampu tanda belok sebelah kiri menyala. Apabila digeser ke atas, maka lampu jarak jauh akan menyala sesaat sesuai saklar yang kita geser tadi. Apabila kita geser ke bawah, walaupun kita lepas, maka lampu kepala yang menyala adalah lampu jarak jauh. Tombol menghidupkan lampu hazard terletak di sebelah depan saklar utama untuk lampu hazard. Posisi komponen transmisi manual pada kecepatan mundur dan posisi kontak on, maka lampu mundur akan menyala. Ini fungsi wiper dan washer pada saklar sebelah kiri. Lampu rem mobil akan menyala saat pelan pada rem diinjak, dan yang terakhir untuk lampu ruang dapat menyala pada saat pintu terbuka atau memang saklarnya dihidupkan oleh penumpang maupun supirnya. Bagian-bagiannya yaitu baterai sebagai sumber arus dan sistem pengapian. Komponen baterai merupakan bagian dari sistem kelistrikan mobil yang keberadaannya sangat penting dan diutamakan. Hal itu tak lepas dari fungsinya sebagai suplai tenaga listrik, di mana nantinya akan disalurkan ke beberapa sistem starter mesin yang diperlukan oleh alat elektrokimia seperti sistem pengapian, lampu-lampu, dan komponen kelistrikan pada mobil lainnya. Sistem pengapian memiliki peran penting sebagai proses pemicu pembakaran. Hal ini tentu berkenaan erat dengan sistem kelistrikan mobil, di mana tak bisa dipungkiri bahwa untuk menyalakan komponen mesin pada mobil diperlukan adanya panas yang dihasilkan dari kombinasi antara udara dan bahan bakar di bagian silinder untuk diubah menjadi
tenaga gerak. Dan komponennya ada memicu pemantik pada busi. Fungsi kelistrikan pada mobil yang pertama yakni untuk memicu busi agar nantinya bisa menyala saat di starter. Jika busi menyala maka bensin pun akan bekerja. Oleh sebab itu di sinilah letak awal dari pentingnya fungsi dari sistem kelistrikan pada mobil. Dan yang terakhir, komponen yang terakhir adalah sistem keselamatan dan keamanan. Di sisi lain, fungsi sistem kelistrikan pada mobil juga sangat berkaitan dengan keselamatan serta keamanan pada mobil. Salah satunya seperti alarm, sistem pengerem, sensor ABS pada rem, dan sebagainya. Itu saja yang dapat saya jelaskan dalam sistem kelistrikan dalam kendaraan. Terima kasih.